Media Italia, Tutto Mercato Web menyoroti kiprah timnas Indonesia di era Erick Thohir jadi ketua PSSI. Dalam tulisan yang mereka unggah, Tutto Mercato Web menuliskan asal-usul di balik kemampuan timnas Indonesia bisa melakukan naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang lahir dan tumbuh di Belanda. Situs tersebut menceritakan hubungan Indonesia dengan Belanda di masa lalu yang kemudian mengantar pada banyaknya pemain berdarah Indonesia yang lahir dan tumbuh di Belanda. Selain itu, Tutto Mercato Web menyoroti sosok Erick Thohir yang jadi ketua PSSI saat program naturalisasi makin gencar dilakukan. Di era Erick Thohir, sejumlah pemain yang tampil di level elit seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Jay Ises, Calvin Verdong, Maes Hilgers, hingga Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia. Media tersebut juga menuliskan komentar Erick Thohir terkait visinya membangun timnas Indonesia. Walaupun gencar melakukan naturalisasi, Erick Thohir juga menyatakan tidak akan melupakan pembinaan usia muda. Kami bertujuan menarik talenta-talenta Indonesia di luar negeri, sekaligus memastikan bahwa pembinaan talenta di dalam negeri lewat program pelatihan yang bagus, sehingga bisa menjahit landasan masa depan bagi tim nasional kami, ucap Erick Thohir. Saat ini, timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah 6 pertandingan berjalan, timnas Indonesia ada di peringkat ketiga. Kondisi itu membuat timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dua tim teratas di akhir klasemen akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan tim peringkat 3-4 bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Penyerang keturunan Depok Miliano Jonathans mengaku belum kepikiran membela timnas Indonesia di tengah banyaknya dukungan agar ia membela merah putih. Hal ini diakui oleh penyerang milik Vitesse Arnhem itu dalam wawancaranya bersama media Belanda, Football Zone. Saat ditanyai soal apakah dirinya punya pikiran bermain di timnas Belanda U21 atau timnas Indonesia, Miliano Jonathans menyatakan dirinya belum memiliki pikiran tersebut. Belum sih, jujur saja. Saya sudah pernah bahas soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang terus tanyakan, jawab Miliano. Penyerang berusia 20 tahun itu menyatakan bahwa dirinya baru pulih dari cedera dan saat ini tengah fokus ke karirnya di level klub bersama Vitesse. Tapi saya sudah bilang ke mereka saya baru pulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Tambahnya, jebolan Akademi Vitesse itu kemudian memastikan dirinya akan mengambil keputusan setelah merampungkan musim 2024-2025 bersama klubnya. Bukan tanpa alasan Miliano ingin fokus ke klub terlebih dahulu, ketimbang memikirkan negara mana yang akan dibelanya di ajang internasional. Pasalnya, dikutip dari Transfer Market, Miliano sempat absen lama akibat menderita cedera ACL, yang memaksanya absen selama 243 hari atau hampir setahun pada musim 2023-2024. Sejauh ini kepercayaan diri Miliano pun seakan kembali setelah dirinya tampil moncer di Eerste Divisie atau kasta kedua bersama Vitesse. Di musim 2024-2025 ini, Miliano telah tampil sebanyak 13 kali bagi Vitesse di Eerste Divisie dan berhasil menjaringkan 8 gol serta 3 assist. Berkat catatannya itu, Miliano pun terpilih sebagai talenta terbaik Eerste Divisie 2024-2025 dan beberapa kali masuk dalam Team of the Week. Bek kiri Aston Villa, Ian Maatsen, merupakan pemain grade A. Dirinya sangat digadang-gadang oleh jagat maya pecinta sepak bola Indonesia bakal menjalani naturalisasi. Kabarnya Ian Maatsen tertarik bela timnas Indonesia usai dicampakkan timnas Belanda. Beredar kabar pula bahwa bek berusia 22 tahun tersebut ingin dinaturalisasi PSSI jika timnas Indonesia lolos pada Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung olehnya. Saya bisa membela Indonesia dan saya layak di tempat utama. Keputusan akan saya ambil jika timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Ungkap Ian Maatsen yang ramai beredar di media sosial.
Maatsen memiliki garis keturunan Indonesia, mempunyai darah Jawa dari ibunya. Lahir di Vlaardingen, Belanda pada tanggal 10 Maret 2002. Walaupun besar dan lahirnya di Belanda, Maatsen memiliki darah Jawa Suriname. Bek timnas Indonesia yang sudah lama dicuekin pelatih Shin Tae-yong, Elkan Bagot bereaksi dengan kemenangan timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan mengalahkan Arab Saudi 2-0, skuad Garuda kini kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara grup C. Prestasi ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan perolehan poin tertinggi di putaran ketiga kualifikasi. Kemenangan atas Arab Saudi membawa Indonesia mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Shin Tae-yong dan anak asuhnya masih memiliki peluang besar untuk meningkatkan prestasi. Dengan 4 pertandingan sisa, Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi, bahkan berpotensi lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jika berhasil meraih posisi 2 besar di klasemen akhir, timnas Indonesia akan kembali ke panggung sepak bola dunia setelah absen selama hampir 1 abad. Setelah momen itu, Marcelino Ferdinand pun pajang foto selebrasi kemenangan timnas Indonesia ke akun Instagram pribadinya. Postingan itu diserbu oleh kebanyakan pemain timnas Indonesia keturunan seperti Kelvin Verdonk, Justin Hubner, hingga Jay Itzes. Namun ada satu hal yang spesial, Elkan Bagot ikut memberikan respon. Elkan Bagot memberikan tanda like di Instagram Marcelino Ferdinand. Sayangnya, Big Elkan tidak memberikan komentar. Beredar kabar bahwa PSSI akan menambah 7 pemain naturalisasi. Informasi ini bocor dari kertas yang berada di meja sekjen PSSI, Yunus Nusi. Yunus Nusi membagikan foto bersama Marcelino Ferdinand yang moncer ketika laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Menariknya, di foto tersebut, netizen salah fokus ke kertas yang ada di meja kerja sekjen PSSI tersebut. Pasalnya, ada 7 nama pemain keturunan yang diproyeksi untuk naturalisasi. Sosoknya pun jadi perbincangan di media sosial. Dari daftar yang tercatat di kertas tersebut ada nama Dion Marks, Kim Gaypens, Delano van der Heyden, Mauro Zylstra, Deleanu Arts, Noah Leatomu, dan Estella Lupati. 5 pemain putra diproyeksi untuk timnas kelompok umur, dari U20 sampai U23. Sedangkan 2 pemain putri bakal bergabung ke timnas wanita timnas Indonesia. Menariknya, 2 dari 7 pemain yang masuk daftar rencana naturalisasi itu sudah pernah tampil di klub seniornya. Mereka adalah Tim Gaypens serta Delaney Arts. Tim Gaypens adalah pemain yang baru dikontrak FC Emmen. Usianya yang baru 19 tahun sudah tampil dalam 11 pertandingan di Keukenkampioen Divisi atau kasta kedua Liga Belanda. Sedangkan untuk Deleanu Arts adalah pemain NEC Nijmegen. Ia pun sudah merasakan bermain di tim senior, tapi musim lalu sebanyak 3 laga. Setiap bulan ada saja rumor pemain keturunan yang bergabung dengan timnas Indonesia. Pekan kemarin, striker FC Utrecht Ole Romeni sudah bersalaman dengan ketua PSSI Erick Thohir. Yang terbaru, rumor semakin kencang adalah Jairo Ridwald. Hal ini dibocorkan sejumlah narasumber dalam siniar media asal Belanda, Voetbal Premier. Pemimpin redaksi Voetbal Premier, Denny van Laar, yang menjadi satu di antara narasumber dalam siniar itu, memunculkan 1 nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sosok yang dimaksud ialah mantan gelandang Ajax Amsterdam, Jairo Ridwald. Denny menjelaskan, gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu semakin dekat menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Jairo Ridwald yang kini bermain bersama Royal Antwerp juga sedang dalam proses naturalisasi. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, kata Denny. Meningkatnya antusiasme publik terhadap sosok Jairo Ridwald tak terlepas dari kode yang dilemparkan. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu memasang bendera merah putih dalam kolom biografinya akhir Agustus lalu.
Ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung timnas Indonesia yang menduga Jairo berniat menjadi WNI.